Insya Allah hartanya dizakati itu akan lebih berkah. Jangan sampai kemudian kita diingatkan sama Allah, Mbak. Kita lebih baik mengingatkan diri sendiri. Karena kalau sudah Allah yang mengingatkan tuh ngeri, Mbak. Allah tuh punya berbagai cara untuk mengingatkan kita. Mungkin kita lupa zakat, mungkin kita lupa sedekah, mungkin kita lupa bersyukur padahal hartanya banyak. Bisa rumahnya dibakar oleh Allah, bisa hartanya ditipu orang, perdagangannya misalnya, pertaniannya bisa dihabisi Allah dengan wereng ataupun dengan hama, padahal ngesuk panen niku jebule begini banjir hilang. Memang tidak semuanya itu adalah adab dari Allah, peringatannya. Tapi kemudian kita harus mengambil hikmah yang paling mentok seperti itu. Setiap peristiwa yang datang kepada kita, musibah maupun cobaan, itu perenungannya adalah saya dosa apa ya? Apa dosa yang telah saya lakukan sehingga Allah memberi cobaan kepada saya? Apakah ini cobaan atau ini adab buat saya? Kenapa? Karena Allah berharap dari apa yang didatangkan Allah kepada kita, itu kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang malah nyalahke banjir karang udane gede gara-gara pemerintah ki jebol tanggule ki. Demak banjir, Pak. Niku salah pemerintah atau cobaan dari Allah? Kalau kita menghayati sebagai orang beriman, itu dari Allah, Pak, bukan pemerintah. Bahkan diberinya pemimpin yang dolim misalnya, yang tidak adil, itu bukan ya, semata-mata kemudian salah yang di atas, bisa jadi salah kita. Nah, makanya saling mengingatkan. Memang tugas Muhammadiyah itu mencerahkan itu sulit, Pak. Ya, sabar, Pak. Ya. Menimbang orang sing bener enggak ya dan yang tidak itu hari ini sulit, Pak. Kenapa sulit? Karena banyak orang yang punya kepentingan, sehingga kepentingan itu menutupi kebenaran. Jangan diteruskan, lagi rame soal TV. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Dalam surah At-Taubah ayat 3 Allah menyampaikan, khudh min amwalihim, ambillah zakat dari harta mereka, shadaqatan tutahhiruhum, ya, untuk menyucikan dan membersihkan mereka, biha wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ya inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi zakat itu wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nek bar salat berarti zakat. Bar salat ora zakat berarti ilang ayate, Pak. Wa aqimus sholata qid warka'u ma'ar raki'in, langsung rukuk, Pak. Ya baru wa aqimus sholata ya wa atuz zakah. Ora enggak boleh disensor. Nah, itu. Ya. Orang yang tidak berzakat maka masuk bahil. Nah, kalau orang sudah bahil, hati-hati. Allah punya cara ya, untuk kemudian mengambil hartanya kembali. Ya. Ingat, ada seorang dokter atau enggak, saya lupa itu, ramai kok di medsos itu menyampaikan, sebenarnya kaya itu diusahakan atau keberuntungan. Nah itu, kalau kaya banyaknya harta itu karena usaha, berarti enggak adil dong. Kok bisa enggak adil? Karena yang berusaha 24 jam ada mboten? Sugih mboten? Mboten sugih. Gojek, petani itu 24 jam loh, Pak. Ngawasi banyune wis banyune masuk ke sawah enggak ini. Jok-jok ditenggokke karo tanggaku kae. Nah, atau enggak kemudian perdagangan itu juga 24 jam, Pak, mikirin. Tapi tukang batu, tukang becak itu kerja keras mboten? Keras banget, Pak. Sugih? Mboten. Ada orang yang kemudian hanya duduk dapat uang miliaran.
Jadi ternyata kaya itu bukan usaha, Pak, tapi bonus. Dhewe meh usaha banting tulang iki iku ika ora sugih-sugih, Pak. Tapi sing wingi nembe lulus langsung entuk proyek ini ABC, maka kita nggak boleh iri dengan rezeki orang lain. Sekali hanya dua yang boleh diiri. Pertama, orang yang membaca Al-Quran siang dan malam. Yang ketiga, orang yang menafkahkan hartanya siang dan malam. Itu yang boleh kita iri dengan orang seperti itu. Kalau soal banyak harta kita nggak boleh iri, meskipun faktanya kita hari ini iri. Makanya kajian seperti ini penting untuk mengingatkan. Kenapa? Sifat manusia itu melampaui batas. Maka harus di rambu-rambu, dikasih lampu, biar kemudian tidak kebablasan. Diingatkan kembali, fitrah kamu di sini untuk beribadah kepada Allah. Soal rizki sudah diatur, berusahalah berapapun yang kamu dapatkan. Kalau kamu diberi bonus kaya, kaya. Tapi kalau kemudian kamu tidak diberi bonus kaya, bersyukur. Nek tiang niku mboten sugih, ya ibadahnya sabar, Pak. Delok sedulure tuku mobil, sabar. Urung rezekine, Bu. Blonjo, lihat tetangganya belanja banyak, sabar. Itu. Tapi orang yang kaya itu tantangannya disyukur. Orang yang keterbatasan itu tantangannya sabar. Iso sabar berat. Tapi orang kaya itu tantangannya disyukur. Kalau orang kaya yang tidak bersyukur, jatuh dia. Orang yang keterbatasan tidak bersabar, dia juga jatuh. Bapak Ibu Allah Subhanahu. Kita lanjut. Kenapa kita harus berzakat? Karena dari zakat itu kemudian uang bisa dialirkan. Kita tahu sekali ada khalifah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Itu di zaman beliau hampir-hampir tidak ada orang miskin. Nganti meh zakat bingung, Pak. Saya kemarin dapat sempalan berita gitu di Brunei Darussalam. Itu zakatnya dilempar ke negara tetangga, Pak. Brunei Darussalam. Berarti nggak ada orang miskin, Pak. Dilempar di negara tetangga. Bro, tetangganya Indonesia apa Malaysia gitu tinggal. Nek wong Indonesia kan bambari zakat entuk zakat. Kulo niku nggih sering ngatus niku, Pak. Lho, aku kok entuk zakat iki piye sih? Aku bayar zakat kok. Gitu. Harusnya zakat diberikan yang tidak mampu. Dengan adanya zakat, uang yang dari orang kaya bisa mengalir. Ya. Kalau uang mengalir, yang tadi orang tidak bisa makan jadi bisa makan, yang nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Panti itu harus masuk zakat ke situ, Pak. Karena panti ini tempatnya banyak anak duafa, yatim piatu. Bayar sekolahnya mahal. Kulo niku pengasuh di panti, Pak. Saya dulu dari panti. Saya dari panti. Saya dulu pas SMP hampir tidak sekolah, Pak. Karena habis SMP lulus, orang tua tidak punya uang, saya disuruh ke Jakarta untuk kerja. Pak D saya nyangking, Pak. Ojo kerja sih, tak cangking. Saya nggak tahu dicangking kemana. Itu H-1, Pak. Besok sekolah saya belum daftar sekolah. Dicangking, saya dimasukkan ke PAI, ke panti. Sekarang namanya LKSA. Di sini ada panti, nggih? Ada. Saya masuk panti, ya, di situ kemudian saya banyak dapat manfaat ilmu. Kemudian saya dikader di IPM. Setelah mahasiswa saya ikut di IMM, kemudian ikut juga di Pemuda, terus kemudian saya ditarik di PDM juga. Jadi dengan adanya panti itu ternyata bisa merubah. Panti itu dananya dari siapa, Pak? Dari panjenengan, Pak. Bapak Ibu, kita nggak tahu anak-anak panti itu hari ini sudah jadi apa. Ketika mereka jadi dokter, profesor, jenengan mboten usah
Bingung niku pahalane ngalir jariah niku. Apalagi dizakatkan. Maka zakat ini harus kita sadari menjadi kebutuhan pokok. Ya. Ya. Ketua PDM saya itu menyampaikan wajib zakat. Bahkan kalau ada kotak muter tuh 5.000 saiki wis ora payu, surga regane di atas 5.000. Nah, alhamdulillah nggih infaki bertambah, Pak. Jadi nek setiap Ahad pagi disampaikan, saiki surga ora ana sing regane 2.000, Pak. 5.000 surga saiki regane. Toilet 2.000 surga dipadake toilet. Itu memotivasi ya. Buang 2.000 ke toilet gampang, ke masjid wabote. Nggih. Ya, monggo, ini kesadaran bersama. Ya. Dan kesadaran kita sebagai warga Muhammadiyah sejak dulu itu suka bersedekah. Nah, kalau ada tempat yang akan dibangun, kita keluarkan harta. Ya, itu. Meskipun 5.000 nggak masalah, ikut. Ya, itu. Nimbrung. Survei Basnas tahun 2019, potensi zakat Indonesia itu sekitar 462 triliun. Berarti sak dhuwure sing dikorupsi wingi, Pak. Sing dikorupsi pinten wingi? 421 triliun apa? Itu sampai katanya kalau dibagikan ke setiap warga Indonesia satunya itu dapat berapa miliar gitu. Gitu ya. Berarti jadi dhewe iki sugih, Pak nggih. Nah, itu. Ya, semoga kita diberi pemimpin yang amanah. Nah, ternyata banyak manipulasi di atas. Sedangkan kemampuan amil dalam himpunan baru terbesar 6,22 triliun. Bayangkan 462 harusnya itu hari ini yang baru terrealisasi baru 6 triliun, Pak. Marginnya masih sangat jauh. Ini hanya 2% kalau nggak salah berarti. Itu pun lembaga zakat amal dari Lazismu, Lazisnu, Basnas semuanya digabung, Pak. Karena setiap Lazis itu pasti laporan, kecuali yang tidak ada izin. Biasanya nggak laporan ya. Muhammadiyah itu laporan ke pemerintah. Dapat zakat sekian miliar. Nah, itu. Pengalokasiannya untuk bantuan bencana di Demak, Palestina. Ya, di sini kemarin Palestina nggih ikut membantu nggih. Wajib, Pak. Saya kalau lihat Palestina sampai enggak tegel nonton videonya saya. Saya kasihan, Pak. Terutama anak-anak itu kalau kelaparan, kehausan. Kita bersahur pagi, sore buka nggih. Di sana belum tentu sahur dan belum tentu buka. Ada yang sampai di rumah sakit itu anak-anak, saya pengen air, nggak ada air, Pak. Mulut saya sudah kering. Ngelek itu mboten sakit, Pak. Sampai kering. Jenengan sampai nggak bisa menelan itu, kira-kira berarti susahnya luar biasa, mboten? Luar biasa, Pak. Bingung gitu. Ya, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Kita hari ini nggak bisa apa-apa memang. Ya, cuma bisa mendoakan, membantu ya serba kerepotan. Ya. Kalau ada penerimaan tentara itu orang Indonesia banyak yang mau ke sana, Pak. Cuma Indonesia nggak berani karena potensi perangnya jadi melebar sampai ke Indonesia. Indonesia kalau diperangi Amerika entek, Pak. Tenge kalah. Kita kembali ke bambu runcing. Kalau pelintengan, Pak. Tidak memadai. Nah, itu. Ya, itu kan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata zakat di Indonesia itu baru 1%. Ya, 1,34% yang masuk. Itu Indonesia. Di Muhammadiyah saya nggak tahu ini. Apakah yang di sini, yang duduk di sini semuanya udah zakat nih? Nah, saya berharap semuanya mulai zakat, Pak. Profesi silahkan, yang bayaran, yang gajian mau di bulanan atau tahunan silahkan hubungi lembaga zakat Lazismu yang terdekat.
datangkan ke rumah, Mas saya pengen zakat tapi orang ngerti caranya Mas. Saya pedagang Mas, saya punya pendapatan ini. Ntar di list, jenengan punya dagangan berapa Pak, modalnya berapa, yang bergerak berapa, yang tidak bergerak berapa, keuntungan berapa. Oh ketemunya segini Pak setahun. Nah, itu. Yang petani tadi, jenengan kira-kira panen berapa kali dalam setahun? Pakai pengairan apa namanya buatan atau pengairan murni, nanti beda pembagiannya. Nah, dihitung selesai zakat jadi. Oh jenengan punya obligasi surat-surat berharga, nah, dihitung punya surat apa saja. Nah, ya terus kemudian peternakan, oh jenengan gadah 5.000 kambing, misalnya 1.000 sapi. Dihitung mangke kali lazismu. Jadi nggak usah repot. Aku ora iso carane ngitung Mas. Langsung panggil lazismu, datangkan ke rumah, Mas dihitung ke Mas. Penak peraan jenengan. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing gitu. Aku gajinya semene, kebutuhannya semene, kira-kira piro ya? Ah mumet ora situ zakat ah. Jangan karena mumet kita nggak jadi zakat. Karena lazismu sekarang sudah memudahkan. Kalau jenengan nggak bisa ngitung sendiri, maka lazismu bisa menghitungkan. Jenengan kalau punya tanah yang luas, boleh ditanyakan juga. Nah, itu. Kenapa kita harus berzakat, Pak? Karena zakat itu mensucikan diri kita yang kotor. Harta yang kita makan itu ada yang kotor, badan? Ada, Pak. Ya, banyak. Harta yang kotor masuk ke dalam tubuh kita, ini berbahaya Pak. Ya, bisa kalau ibadah mulai berkurang, ya itu tanda jangan-jangan ada harta yang kotor kita makan. Ya. Kalau dulu kita suka sedekah, sekarang nggak suka sedekah, itu bisa jadi ada harta kotor yang kita makan. Anak kita itu dulu baik, sekarang jadi nakal. Segera koreksi diri Pak. Jangan-jangan ada harta yang tadi. Selama ini kita nggak pernah dikasih musibah sama Allah, tiba-tiba dikasih musibah, koreksi Pak, jangan-jangan ada harta yang tidak halal masuk dalam rumah kita. Nah harta itu, zakat itu mensucikan, maka perlu disucikan. Jangan anteng nek kemudian pendapatan aku segini. Ya, kalau jangan mampu, dikira mampu, dirasa mampu, silahkan. Ya minimal sedekah itu. Ya kalau belum bisa zakat maka minimal sedekah. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus zakat? Karena zakat itu menolong, Pak. Tadi ada guru-guru Muhammadiyah yang belum digaji dengan layak. Padahal kebutuhan sekarang naik. Beras naik ya. Beras naik. Ki meh bodo munggah kabeh, Pak. Beras naik, minyak naik, gajine po, bensin naik. Dulu 300.000 bisa dapat sekian kilo beras, sekarang hanya ya, sekian kilo beras, lebih sedikit lah intinya. Nah, itu. Ada penyusutan nilai berarti. Nah, itu. Dengan zakat orang bisa tertolong, kayak gitu. Terus memberantas penyakit iri hati dan dengki. Ya. Kenapa? Karena dari uang zakat tadi yang kemudian disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan, itu kemudian orang-orang mendapatkan manfaat. Ini sampai jaminan Pak. 7. Berarti mau lewat ya? Ini jadi mau ngantuk berarti. Oke, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak elok kalau saya nerabas waktu. Mungkin kula nggih samene jam 7 iki wis dipeliprit. Lewat Ustaz. Enggak usah lama-lama, nggih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah memotivasi bersama. Ya, memotivasi monggo lazismu ini adalah lembaga kita. Maka dari kita kemudian lazismu ini akan mendapatkan uang. Silahkan mulai berzakat, jenengan masuk yang kriteria yang mana tadi? Pedagang, peternak, petani, atau punya surat berharga, atau profesi punya gaji yang besar.
silahkan kemudian kita zakati. Nggih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Satu lagi Bapak Ibu, bahwa majelis tablik wilayah itu sekarang mengadakan sekolah tablik 1 semester. Sementara masih dibuka di Unima Magelang dan di UMPP Pekalongan. Ya, nanti akan dilaunching ke seluruh Karisidenan. Gitu ya. Karisidenan Solo Raya berarti kalau nggak di UMS di Karanganyar misalnya. Di Semarang berarti Semarang, Unimus misalnya gitu. Ya, kenapa? Karena kita kekurangan mubalik sehingga kita mau mencetak mubalik yang handal. Monggo mangke programnya ditunggu. Kalau jenengan punya kader silahkan didaftarkan. Nggih, karena nanti ada beasiswanya. Ada jalur beasiswa, ada yang mandiri. Gitu nggih. Nanti utusannya terkecil dari PRM itu harus mengirimkan orang. Ya, harus mengirim anak atau orang minimal SMA. Ya, yang bisa dikirim gitu. Untuk untuk sekolah tablik gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal yang sedikit ini bermanfaat. Mohon salah dan khilaf dimaafkan ya, karena saya tidak luput dari kesalahan. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan ilmu, diberikan keberkahan keluarga, diberikan kelimpahan harta, dan jangan lupa zakat. Itu yang bisa disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada waktu